Ini kita sudah tahu mengenai bahaya merokok dan ini semua sudah paham bahwa merokok itu berbahaya. Cuman terhadap persiapan ya kan menjelang melahirkan ya prenatal gitu ya. Nah, orang mungkin banyak juga yang nggak tahu apakah ini mitos atau fakta mengenai bahaya merokok ini. Ya memang gini ya Mas Niko. Ini kita kalau bicara tentang rokok itu, mohon maaf jangan sensi ya. Jangan sensi, iya. Kita tidak bermaksud membenci orang merokok ya. Ini cuman ilmu lah apa ya. Menyajikan fakta. Menyajikan fakta. Ya, betul. Fakta. Jadi begini, laki-laki itu kan memproduksi sperma nih, ya untuk bisa menghamilkan istri ya. Nah sperma itu kan produksinya luar biasa, 1 cc itu 20 juta. Padahal laki-laki setiap ejakulasi itu berapa cc, tahu nggak? 2 sampai 5 cc. Oh, 2 sampai 5 cc. Jadi kalau 2 cc berarti udah 40 juta. 20 juta per cc. Kalau 2 cc kan udah 40 juta. Kalau 3 cc 60 juta dan seterusnya kan. Nah, tetapi sperma yang banyak ini itu kan yang jadi cuma 1. Jadi sperma yang banyak itu ngeroyok 1 telur. Des itu begitu sperma 1 masuk itu yang lainnya itu sudah berserah diri. Nah, ini makanya sperma itu dibutuhkan good excellent. Jadi harus lari kencang sperma itu. Set itu. Lah laki-laki itu rupanya ya saya ini pengalaman ya, saya sebagai ahli bayi tabung kalau saya mempertemukan telur sama sperma, itu kalau spermanya itu bagus tuh hasilnya juga bagus. Tapi suatu saat ada yang spermanya itu tengok kanan, tengok kiri gitu. Enggak jelas. Iya, itu kelihatan dong. Iya, kan kita lihat di bawah mikroskop. Iya, tidak gitu. Tapi lelet gitu loh. Ternyata, ini spermanya siapa? Ternyata ini spermanya perokok berat. Jadi kualitasnya tidak bagus, ya tidak gerak cepat, tidak gitu. Nah, makanya kita sering sampaikan kalau bisa ya 73 sampai 75 hari itu kan proses spermatogenesis membentuk sperma. Kalau bisa kalau mau bulan madu, mau merencanakan hamil ya paling enggak 73, 75 hari itu sudah dipelihara baik spermanya dengan cara apa? Mengurangi rokoknya. Syukur kalau berhenti merokok. Kalau laki-laki minum vitamin C misalnya begitu, zinc gitu. Nah, inilah preparing sperma itu sangat erat hubungannya dengan merokok ini. Nah, ini baru dari spermanya loh. Nanti kan kita masih diskusi bagaimana pengaruh terhadap bayinya, kalau ibu hamilnya dan seterusnya. Kalau buat ibu hamilnya gimana dong? Laki-laki yang overall yang sampai dewasa itu hampir 48% yang merokok. Jadi makanya kalau kita bicara tentang pengaruh terhadap kehamilan itu penting. Karena 50% kehamilan terpapar rokok. Ya, jadi kenapa ceritanya merokok ini mengganggu pertumbuhan janin? Karena asap rokok itu kan mengandung CO, ya. Sehingga di dalam aliran darah ibu yang ibu hamil kemudian menghisap asap rokok, ini kemudian terjadi kompetisi antara CO yang berasal dari asap rokok dengan oksigen, ya oksigen. Jadi akhirnya orang-orang yang menghisap rokok ini, ibu hamil yang menghisap rokok itu darahnya tidak membawa oksigen yang cukup untuk bayinya. Sehingga sebetulnya meskipun secara fisik tidak dicekik, seperti bayinya itu tercekik. Karena tidak mendapat oksigen. Jadi rokok ini membuat janin tumbuh lambat bagi ibu hamil. Kesimpulannya seperti itu. Jadi hati-hati ya kan. Ini diperingatkan sekali lagi, terutama dari mulai persiapan sampai ketika hamil. Dan bagaimana ketika sudah lahir dok? Ini pengaruh terhadap tumbuh kembang anak? Ya sama. Jadi anak-anak bayi balita ini kalau dia terpapar rokok ya sama akibatnya. Jadi dia kan baru tumbuh nih, sel-selnya itu baru growing up lah itu untuk bayi-bayi ini. Tapi ketika ditekan dengan oksigenasinya tidak cukup karena terpapar oleh asap rokok, itu sama. Jadi pertumbuhannya tidak optimal. Itu termasuk pertumbuhan badan, pertumbuhan otak dan otomatis karena pertumbuhan pada janin, pada saat hamil, pada saat 1000 hari kehidupan pertama. Ingat dulu saya pernah cerita sama Mas Niko waktu 1000 hari kehidupan pertama itu kan otaknya baru tumbuh, kepalanya belum menutup, itu kan di situ gitu. Nah kalau nanti sebelum umur 2 tahun itu full dengan rokok kan celaka dia. Jadi umur 2 tahun dia otaknya menutup tapi otak apa adanya lah gitu. Jadi seadanya gitu. Kalau gitu bahwa rokok itu akan memperbesar
resiko untuk gagal hamil hingga melahirkan bayi stunting itu adalah fakta. Iya. Dan itu sudah kita bahas. Terima kasih banyak Dok atas masukannya. Sama-sama. Dan ini bisa jadi masukan buat semua sobat BKKBN di seluruh Nusantara. Terima kasih sudah bersama dengan kami dan kita akan berjumpa lagi dalam acara Mitos dan Fakta berikutnya. Sampai jumpa.